Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita bakal fokus ke bagian yang rasanya personal banget ya dari sumber Anda, yaitu bagian 7, pengaruh Anda. Iya, betul. Ini penting sih menurut saya. Penting banget. Karena setelah kita kemarin ngobrolin faktor-faktor luar kayak diet, tidur, olahraga, nah sekarang kita masuk ke intinya gitu. Apa sih yang bikin Anda unik dan gimana keunikan itu ngaruh ke kesehatan otak? Hmm, Sumber ini kan negesin ya, riset itu seringnya pakai rata-rata kelompok besar. Tapi ya otak tiap orang kan beda-beda ya. Strukturnya, cara kerjanya, pengalaman hidup, genetikanya juga. banget. Nggak bisa disamaratain gitu aja. Nah, makanya apa yang berlaku umum belum tentu 100% pas buat Anda. Oke, mari kita bongkar ini ya. Mulai dari kepribadian dulu deh. Pernah nggak sih Anda mikir, kepribadian Anda tuh asalnya dari mana? Murni pengalaman atau ada bawaan lahir gitu? Itu ya, nature versus nurture. Iya, sumber ini nyenggol perdebatan itu kan? Ada cerita si kembar identik yang dipisah, tapi kok mirip banget sifatnya. Terus ada studi genetika juga, walau katanya nggak ada satu gen khusus buat satu sifat gitu. Iya, kompleks memang. Makanya para psikolog itu mencoba memetakan pakai sistem yang mungkin Anda udah familiar ya. The Big Five, 5 besar itu. Oh, Big Five. Openness, consciousness, apalagi ya? Extroversion, agreeableness, sama neuroticism. Jadi keterbukaan, kehati-hatian, ekstraversi, keramahan, dan neuroticisme. Oke. Tapi perlu diingat, ini semua spektrum ya, bukan label mati gitu. Yang menarik banget, sifat-sifat ini ternyata ada korelasinya loh sama kesuksesan hidup, hubungan, kesehatan, bahkan umur panjang. Wah, serius? Korelasi kuat gimana tuh maksudnya? Ada contoh spesifik nggak dari sumbernya? Ada. Misalnya nih, conscientiousness atau kehati-hatian. Kalau skornya tinggi, itu secara konsisten nyambungnya ke prestasi akademis dan karir yang lebih bagus. Bahkan kesehatan fisik lebih baik dan umur lebih panjang juga. Jadi bukan soal rapi aja ya, tapi lebih ke disiplin, orientasi ke tujuan gitu. Oke, masuk akal sih. Terus kalau agreeableness, keramahan, sama extroversion, itu seringnya nyambung ke kesehatan mental yang lebih positif. Terus hubungan sosialnya juga biasanya lebih kuat. Jadi ya bukan cuma deskripsi sifat aja, tapi ada dampaknya gitu. Paham. Jadi ada hubungan ke sukses, ke hubungan baik. Tapi sumber Anda juga nyinggung sisi gelapnya nggak sih? Terutama si neurotism itu kayaknya, Nah, iya. Kalau openness tinggi kan, bagus ya, lebih tahan stres, kreatif. Tapi neuroticism ini yang intinya gampang banget ngerasa cemas, marah, sedih gitu ya. Seringnya gara-gara hal sepele. gampang baper gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, ini emang reputasinya agak kurang bagus di dunia psikologi. Sumber Anda kan ngaitinya sama resiko lebih tinggi buat kondisi kayak depresi, gangguan cemas, gangguan makan, bahkan skizofrenia. Wow, sampai skizofrenia ya. Iya, karena orang dengan neuroticism tinggi itu cenderung ngelihat dunia tuh lebih lebih mengancam aja gitu, jadi lebih susah ngatasin tekanan. Oke, selain 5 besar itu ada juga bahasan soal perfeksionisme ya di sumbernya. Katanya epidemi tersembunyi, apalagi di kalangan anak muda. Bedanya apa sih sama orang yang emang standarnya tinggi aja? Nah, bedanya tipis tapi penting. Kuncinya dimotivasi sama fokusnya. Kalau standar tinggi yang sehat itu kan datang dari dalam ya, pengen berkembang gitu. Tapi perfeksionisme yang dimaksud di sini, yang sering disebut maladaptif itu, lebih didorong sama tekanan dari luar. Entah beneran ada atau cuma di kepala kita aja. Oh, Sama ada ketakutan gede banget kalau dinilai jelek, kalau gagal memenuhi ekspektasi sempurna itu. Akibatnya susah banget nikmatin pencapaian karena selalu aja ada kurangnya atau takut dikritik. jadi malah nggak happy ya meskipun berhasil. Iya, dan ironisnya kayak contoh atlet di sumber Anda itu, tekanan ini malah bisa bikin cemas berlebihan, burnout, terus ya malah gagal atau performanya turun. Wah, ironis banget ya. Oke, ini jadi nyambung ke pertanyaan menarik nih yang juga diangkat sumbernya. Apa kepribadian ini udah kekunci aja gitu kalau udah dewasa? Kan dulu banyak yang mikir gitu ya. Nah, itu dia. Kayaknya keyakinan lama itu mulai goyah deh. Sumber Anda kan nunjukin riset-riset baru yang lumayan gede ya, termasuk studi online ke 135.000 orang. Banyak banget itu tuh. Iya. Dan temuannya lumayan konsisten,
kepribadian itu cenderung terus berubah sepanjang hidup, bahkan sampai tua. Umumnya sih, kita jadi lebih matang atau santai gitu seiring nambah umur. Oh ya? Agreeability sama consciousness itu cenderung naik. Nah, neuroticism cenderung turun, apalagi katanya pada wanita. Jadi, anggapan orang nggak bisa berubah, itu kayaknya mitos saja sih. Wah, ini kabar bagus banget. Tapi apa ya yang bikin berubah? Apa cuma karena otak kita menua aja secara alami? Kemungkinannya sih kombinasi ya. Perubahan struktur sama fungsi otak seiring usia, ya pasti ada perannya. Terus bisa jadi juga pengaruh genetik buat sifat tertentu itu memang ada puncaknya di usia tertentu, kayak remaja atau dewasa awal, terus agak reda. Oke. Tapi yang juga ditekankan banget itu peran peristiwa hidup yang signifikan. Misalnya nih, mulai hubungan romantis yang stabil itu sering banget korelasinya sama penurunan neuroticism. Oh gitu. Sebaliknya, pengalaman kayak perceraian kadang malah bisa ningkatin extroversion. Mungkin karena jadi nyari dukungan sosial baru ya. Terus jadi orang tua, itu juga ngubah dinamika. Biasanya conscientiousness naik, tapi mungkin extroversion turun dikit sementara. Dan yang paling bikin semangat nih, sumber Anda bilang kita bisa secara sadar ngubahnya. Bukan cuma pasrah nunggu umur atau kejadian aja. Nah, betul. Ini poin penting banget menurut saya. Intervensi kayak terapi psikologi jelas bisa bantu perubahan kepribadian ya. Tapi metode yang lebih simpel pun ternyata bisa efektif juga. Contohnya gimana tuh? Misalnya ya, kita sadar nih mau ngubah perilaku apa, terus kita identifikasi pemicunya, dan kita bikin rencana jika maka. Istilahnya implementasi intensi. Contoh, jika situasi X muncul, maka saya akan melakukan Y. Dilatih terus gitu. Oh, pakai rencana gitu ya? Iya. Sumber Anda juga nyebut potensi terapi psikedelik dalam pengawasan klinis. Ya, tapi itu kan masih riset berkembang. Intinya sih pesennya jelas. Anda itu nggak terjebak sama kepribadian Anda sekarang. Selalu ada ruang buat tumbuh dan berubah. Kalau kita mau. Ngertiin dinamika kepribadian ini, wah bener-bener buka wawasan ya. Dan rasanya ini nyambung banget sama cara kita ngadapin tantangan sehari-hari. Yang bawa kita ke topik gede berikutnya nih di sumber Anda, stres. Stres ya, topik sejuta umat. Haha, iya. Hampir semua orang kan nganggap stres itu jelek titik. Sumber Anda juga ngakuin kok dampak negatifnya. Sumber Anda menyebut beberapa kan ya, kayak gangguan pencernaan, konsep usus bocor itu, atau inflamasi di badan. Terus secara kognitif, stres kronis bisa ganggu memori kerja, bikin kita jadi kaku mikirnya, fokusnya jadi sempit ke ancaman aja. Belum lagi hubungannya sama risiko depresi dan kecemasan. Kalau dilihat dari sisi biologisnya nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di badan pas kita stres? Sumber Anda kan bahas respons fight or flight itu. Itu respons purba yang efisien banget sebenarnya buat bertahan hidup. Mulainya di otak. Amigdala, si pendeteksi ancaman, itu ngirim sinyal bahaya ke hipotalamus. Oke. Nah, hipotalamus ini kayak pusat komandonya. Dia micu pelepasan hormon stres. Adrenalin keluar dari kelenjar adrenal, bikin jantung deg-degan, tekanan darah naik, napas jadi cepat, nyiapin badan buat aksi fisik. Biar siap lari atau lawan gitu ya? Persis. Terus kortisol juga keluar, ini buat ngasih energi ekstra, gula darah naik, biar otot sama otak ada bahan bakar. Ini semua dirancang brilian buat ngadepin ancaman fisik, kayak dikejar macan gitu. Masalahnya sekarang nggak ada macan ya? Haha, iya. Masalahnya di dunia modern ini, respons yang sama itu kepicu sama stresor non-fisik yang seringnya lama lagi. Tekanan kerja, masalah duit, konflik hubungan. Badan kita tuh nggak pinter-pinter amat bedainnya. Tapi kan kita semua tahu ya, ada orang yang kayaknya lebih tahan banting gitu. Lebih resilient ngadepin stres yang sama. Kenapa bisa gitu? Apa kata sumber Anda? Nah, sumber Anda nyorot beberapa faktor nih buat resiliensi. Pengalaman hidup pas kecil emang ngebentuk fondasi. Contoh ekstrimnya, kayak studi anak yatim di Rumania. Itu kelihatan gimana stres berat di awal hidup bisa ngaruh jangka panjang ke sistem stres kita. Iya, kasihan banget itu. Di sisi lain, ada faktor biologis juga. Misalnya, riset di pasukan khusus nemuin kalau yang lebih tahan stres itu cenderung punya kadar neuropeptide Y, NPY lebih tinggi di otaknya. Itu zat kimia yang bantu ngeredam respons stres.
Oh, ada zat kimianya ya? Iya, terus kepribadian juga ngaruh, kayak penggunaan humor buat ngatasin masalah, itu kan efektif banget ya, kayak di studi pemadam kebakaran. Kabar baiknya, resiliensi sama strategi kayak humor ini tuh bukan bawaan lahir tok, tapi bisa dipelajarin, bisa dilatih. Nah, ini dia nih. Di bagian ini sumber Anda nawarin sesuatu yang menurut saya, wah lumayan revolusioner ya. Gagasan kalau mindset kita soal stres itu sendiri bisa ngubah dampaknya. Beneran gitu? Ini salah satu temuan yang paling menarik dan memberdayakan ya dalam riset stres modern. Dan sumber Anda juga nekenin ini. Kalau Anda yakin banget stres itu bahaya dan harus dihindari, ya respons badan Anda ke stres cenderung lebih negatif, lebih ngerusak. Sebaliknya, kalau Anda bisa ngadopsi mindset kalau stres itu respons alami yang justru bisa bantu ngadepin tantangan, stress is enhancing mindset, dampak negatifnya bisa berkurang, bahkan respons stresnya sendiri bisa jadi lebih adaptif. Jadi ini bukan sekedar positive thinking biasa gitu ya? Ada bukti ilmiahnya? Jauh lebih dalam dari itu. Sumber Anda kan ngacu ke studi-studi kayak yang dilakuin Alia Cram di Stanford. Di salah satu studi terkenalnya ke pekerja kantor, kelompok yang dikasih edukasi soal manfaat potensial stres, fokus naik, energi nambah, motivasi, itu ngelaporin gejala fisik negatif lebih sedikit dan performanya malah naik dibanding kelompok kontrol. Wah, keren banget. Ini bukan berarti stres kronis parah itu bagus ya, tapi gimana kita memandang dan merespon stresor sehari-hari itu krusial banget. Keyakinan kita itu, ya, ngebentuk realitas biologis kita sampai tingkat tertentu. Mirip efek placebo lah, tapi buat stres. Luar biasa. Terus, gimana caranya kita secara praktis ngubah mindset ini? Ada langkah-langkah konkretnya gitu nggak? Ada. Cram sama rekan-rekannya nyaranin pendekatan 3 langkah yang lumayan praktis. Oke, apa aja tuh? Pertama, sebutkan, acknowledge. Sadari dan akui kalau Anda lagi stres. Jangan disangkal. Identifikasi sumbernya spesifik. Misalnya, saya stres nih karena presentasi penting besok. Oke, sadari dulu. Kedua, akui kepedulian, own. Hubungin stres itu sama sesuatu yang Anda peduliin. Kenapa presentasi itu penting? Saya stres karena saya peduli sama hasil presentasi ini. Pengen bagus. Mengakui kalau stres muncul dari kepedulian itu bisa ngubah dari ancaman jadi tanda kalau sesuatu itu berarti buat Anda. Oh, jadi di frame ulang gitu ya? Betul. Ketiga, gunakan energi. Nah, daripada neken respon stresnya, sadari sensasi fisiknya, jantung deg-degan, energi naik, dan sadari kalau itu sumber daya. Gimana energi dan fokus ekstra ini bisa Anda pakai buat ngadepin tantangan. Energi ini bisa saya pakai buat nyiapin slide terakhir sama latihan. Sebutkan, akui, gunakan. Oke. Sumber Anda juga nyebut teknik reframing simple. Menganggap rasa cemas itu sebagai semangat atau kegembiraan, itu katanya juga bantu dalam situasi performa. Wah, 3 langkah yang actionable banget ya. Sebutkan, akui, gunakan. Ini benar-benar mengubah cara pandang dari ngelawan stres jadi manfaatin respon stres. Oke, sekarang kita udah punya pemahaman soal kepribadian, cara ngelola stres. Gimana caranya bikin perubahan ini awet nih dalam rutinitas harian? Nah, di sini sumber Anda masuk ke topik kebiasaan. Katanya sekitar 40% tindakan harian kita itu kebiasaan ya? Angka segitu nunjukin betapa kuatnya peran kebiasaan ya. Kalau kita bisa ngarahin sebagian kecil aja dari 40% itu ke arah yang dukung kesehatan otak, wah dampaknya bisa gede banget. Iya juga ya. Secara neurobiologis, pembentukan kebiasaan itu intinya soal efisiensi otak. Awalnya kan perilaku baru itu dikontrol sama korteks prefrontal ya, bagian otak yang mikir, ngerencana, butuh banyak energi. Tapi pas suatu tindakan rutinitas diulang terus dalam respons ke isyarat yang sama, terus diikuti sama semacam hadiah, reward. Nah, ini seringnya melibatkan dopamin, si neurotransmitter senang dan motivasi, itu otak mulai mengotomatisasi perilaku itu. Jadi kayak autopilot gitu. Ya, kontrolnya pindah ke area yang lebih dalam kayak striatum yang kerjanya lebih otomatis, hemat energi. Aktivitas di area perencanaan, korteks prefrontal jadi turun, sementara di area otomatis, striatum naik pas awal sama akhir perilaku kebiasaan. Ini brilian buat efisiensi, tapi ya itu juga yang bikin kebiasaan apalagi yang jelek, susah banget diubah kalau udah nempel. Oke, jadi otak kita emang nyari otomatisasi ini ya. Gimana caranya kita nge-hack sistem ini buat ngebangun kebiasaan baik yang baru? Apa strategi kuncinya menurut sumber Anda? Kuncinya ya kita secara sadar ngerancang lingkaran kebiasaan atau habit loop yang baru. Cue, rutin, reward. Sumber Anda nyaranin beberapa strategi praktis nih. Apa aja tuh?
Pertama, kaitkan sama yang udah ada. Tumpangin kebiasaan baru di atas rutinitas yang udah jalan. Misalnya, kalau Anda biasa ngopi pagi, queue lama, ya taruh suplemen vitamin otak Anda di sebelah mesin kopi buat diminum abis bikin kopi, rutinitas baru. Oh, ditempelin gitu ya? Kedua, bikin jadi jelas dan spesifik. Pakai rencana jika maka tadi. Bukan cuma, saya mau olahraga, tapi jika jam 5 sore pulang kerja, maka saya langsung ganti baju olahraga terus jalan 15 menit. Makin spesifik, makin gampang otaknya jalanin. Oke. Ketiga, mulai dari kecil dan realistis. Jangan langsung mau berubah drastis. Mau meditasi, mulai aja 2-5 menit tiap hari. Jangan langsung 30 menit. Sukses kecil itu ngebangun momentum. Sip. Dan keempat, yang paling penting, konsistensi. Sumber Anda nekenin banget pengulangan di konteks yang sama itu jauh lebih penting dari motivasi atau kontrol diri sesaat. Lakuin aja, walau bentar, tapi tiap hari. Rata-rata katanya butuh 66 hari ya buat kebiasaan baru nempel, tapi variasinya gede banget, bisa 18 hari sampai berbulan-bulan. Jadi jangan nyerah kalau lama. Konsistensi ngalahin intensitas ya intinya. Oke. Nah, gimana sama sisi sebaliknya? Ngilangin kebiasaan buruk. Ini seringnya berasa jauh lebih susah nih. Emang lebih menantang, karena otomatisasinya itu tadi, sumber Anda nawarin beberapa pendekatan. Gimana caranya? 1, tingkatkan kesadaran. Coba perhatiin dan catat tiap kali Anda ngelakuin kebiasaan buruk itu. Nyatetnya aja itu udah bisa mulai mutus otomatisasinya. Balikin lagi ke kesadaran korteks prefrontal. Dicatat ya. 2, ubah lingkungan. Istilahnya choice architecture. Bikin kebiasaan buruk susah dilakuin, kebiasaan baik gampang. Mau kurangi ngemil nggak sehat? Ya jangan simpen di rumah atau taruh di tempat susah. Sebaliknya, siapin buah potong di kulkas biar gampang diambil. Oh, mainin lingkungan ya? 3, kelola stres. Kan tadi kita bahas, stres bisa micu kebiasaan buruk, apalagi yang hadiahnya cepat dan ngelemahin kontrol diri. Jadi, pakai teknik manajemen stres tadi itu juga bantu mutus siklus kebiasaan buruk. Nyambung lagi ke stres ya? 4, cari pengganti yang lebih sehat. Kebiasaan itu kan seringnya buat menuhin kebutuhan tertentu ya, ngilangin bosan, stres, butuh hadiah. Coba identifikasi kebutuhannya apa, terus cari rutinitas pengganti yang lebih sehat tapi tetap ngasih kepuasan. Contoh klasik, ganti rokok pakai permen karet, atau ganti soda pakai air putih pakai lemon. Oke, cari alternatifnya. Dan satu saran terakhir yang saya suka banget dari sumber Anda, pilihlah kebiasaan sehat yang beneran Anda nikmatin. Persis. Ini mungkin kedengeran sepele ya, tapi penting banget buat jangka panjang. Kalau Anda benci lari tapi suka nari, ya nari aja buat olahraga. Kalau meditasi formal bikin stres tapi tenang pas berkebun, ya mungkin berkebun itu mindfulness Anda. Jadi cari yang kita suka ya? Iya, perilaku yang emang dari sananya udah nyenengin atau muasin, itu jauh lebih mungkin bertahan daripada yang rasanya kayak tugas atau hukuman. Kesenangan itu kan reward yang kuat banget. Jadi setelah kita kupas tuntas nih bagian pengaruh Anda ini, rasanya jelas banget ya betapa besar kendali yang sebenarnya kita punya atas kesehatan otak kita sendiri. Lewat pemahaman kepribadian, ngelola stres, sama ngebentuk kebiasaan. Tepat sekali. Pembahasan ini benar-benar nunjukin kalau meskipun ada faktor biologis, genetik, tapi pilihan-pilihan sadar yang kita bikin tiap hari, gimana kita ngerespon tantangan, rutinitas apa yang kita bangun, itu dampaknya numpuk dan signifikan banget. Iya ya. Ngertiin kepribadian kita itu bukan buat ngasih label, tapi biar kenal kekuatan sama area mana yang bisa kita kembangin. Terus ngadopsi mindset stres yang memberdayakan, itu bisa ngubah pengalaman kita. Dan secara sadar ngerancang kebiasaan harian, itu alat praktis banget buat bikin perubahan jangka panjang. Ini jadi keinget cerita dua nenek di awal sumber itu deh. Kan mereka beda banget ya kepribadian sama gaya hidupnya, tapi dua-duanya bisa panjang umur dengan otak yang sehat. Kenapa? Ya karena mereka bikin pilihan-pilihan yang dukung kesehatan otak mereka. Nah, itu dia. Ini negasin kalau genetik itu cuma modal awal aja. Gimana kita mainin kartu itu sepanjang hidup? Nah, itu yang nentuin banget. Jadi pesan akhirnya mungkin jangan nunggu ya. Jangan nunggu momen pas, nunggu didiagnosis penyakit, atau nunggu awal tahun baru buat mulai investasi ke kesehatan otak Anda. Mulai aja sekarang gitu ya. Iya, perubahan kecil yang konsisten, yang dimulai hari ini, itu investasi jangka panjang yang paling berharga.
Tiap langkah kecil itu berarti kok. Sumber Anda udah ngasih banyak banget pemahaman ya tentang diri Anda, kepribadian, cara Anda respon stres, gimana kebiasaan kebentuk. Nah, pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Dengan pemahaman baru ini, satu perubahan kecil apa yang bakal Anda pilih buat mulai diterapin hari ini? Bukan sebagai tugas loh ya, tapi sebagai sesuatu yang Anda nikmatin demi kesehatan otak Anda di masa depan. Coba direnungkan deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.